pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita masih bisa merasakan berkat Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar saya akan sampaikan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Judul firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu mengisi kemerdekaan, yang terdapat dalam kitab Roma 6 ayat 18. Saya bacakan Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tak terasa kita sudah di penghujung bulan Juli. Dan sebentar lagi kita akan masuk dalam bulan Agustus, di mana bulan Agustus adalah bulan di mana kita memperingati kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Karena hampir 400 tahun Indonesia berada di bawah jajahan negara asing. Para pendahulu kita, pahlawan yang berjuang dalam merebut kemerdekaan, memberikan pesan pada kita, generasi yang menikmati kemerdekaan pada saat ini, untuk mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif, agar bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Demikian kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus. Kita sudah ditebus dari perhambaan dosa dan telah menjadi hamba kebenaran oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Akan tetapi sebagai hamba kebenaran yang sudah diselamatkan, kita wajib mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri pada kita. Kalau kita membaca dalam Filipi 2:12 dikatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri. Yang pertama adalah kerjakan amanat agung yang terdapat dalam kitab Matius 28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20 saya bacakan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk memberitakan Injil tentang keselamatan dari Allah, dimulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Langkah yang bisa kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan kita yang sudah Tuhan beri adalah melakukan amanat yang Tuhan Yesus perintahkan bagi kita untuk menjadi duta Kristus bagi orang-orang yang belum percaya di sekitar kita. Tidak perlu jauh-jauh sampai ke ujung bumi. Yang pertama adalah dimulai dari keluarga kita. Banyak sekali keluarga kita yang masih belum percaya akan Tuhan, perlu diselamatkan, perlu mengenal Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita kerjakan amanat yang Tuhan beri untuk kita menjadi duta Kristus bagi orang-orang di sekitar kita, agar orang-orang di sekitar kita dapat mengenal siapa Yesus, agar orang-orang di sekitar kita dapat diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua, yaitu memberi dampak atau buah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam Yohanes 15 ayat 16 saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang kedua adalah memberi dampak atau buah bagi orang-orang yang di sekitar kita. Tidak cukup hanya menceritakan atau memberitakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, tapi harus kita sertai dengan cara hidup kita, dengan buah yang kita hasilkan. Apakah hidup kita memberikan dampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Apakah hidup kita memiliki teladan seperti Kristus yang kita beritakan pada orang di sekitar kita, atau sebaliknya menjadi batu sandungan? Kalau kita membaca tadi di Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, Tuhan menetapkan kita untuk
menghasilkan buah, tidak hanya pergi untuk memberitakan tentang Kristus, tetapi juga menghasilkan buah. Saya tutup dengan satu kesimpulan, yaitu mari kita mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan beri dengan menjadi duta Kristus dan memberi dampak pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang sudah Engkau berikan. Terima kasih untuk kemerdekaan yang sudah Engkau berikan Tuhan buat kami. Kami telah menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu Tuhan, mampukan kami dalam kami mengisi kemerdekaan yang sudah Engkau berikan dengan menjadi duta-Mu, menjadi saksi dan memberikan dampak bagi orang-orang yang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa dalam tangan-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.